kasih untuk partisipasi aktif kalian dalam pelajaran kali ini. Untuk materi bahasan kita sudah masuk ke unit 2, yaitu penggunaan can, could, dan be able to. Seperti yang saya tampilkan di layar ini, kita pertama menggunakan kata can untuk menyatakan kemampuan atau ability. Ya, seperti yang kalian tahu, kemampuan itu dimiliki oleh setiap manusia, hewan juga ada kemampuan dan sebagainya. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita menyatakan kemampuan? Yang pertama adalah menggunakan kata can. Contoh, kalian lihat di situ nomor 1, ada servant can ride a bike. Servant dapat mengendarai sepeda. Jadi servant punya kemampuan mengendarai sepeda, dan untuk menyatakannya kita memakai can ride, yaitu dapat menaiki sepeda. Yang kedua, he can speak Japanese. He can speak Japanese. Dia dapat berbicara bahasa Jepang. He can speak Japanese. Jadi ini kemampuan berbicara pakai can juga. Yang ketiga, I can play table tennis. Saya dapat bermain tenis. We can cook. Kami dapat memasak. Dan sebagainya ya. Ini menggunakan kata can untuk menyatakan ability atau kemampuan. Selain itu, kata can juga punya arti lain selain menyatakan kemampuan, yaitu menyatakan ketidakmampuan atau inability. Ya, kalian lihat. Yang pertama adalah he can ride. Tulisan can-nya ditambah koma nt itu singkatan dari cannot, diringkas menjadi can. He can ride a horse. Dia tidak dapat mengendarai kuda. Yang kedua, I can type very fast. Saya tidak dapat mengetik cepat. We can lift 100 kilos. Kami tidak dapat mengangkat beban 100 kg. Jan cannot run fast. Jan tidak dapat berlari cepat. Nah, itu bentuk aslinya cannot gitu, diringkas jadi can. Ya. Yang ketiga, kata can dapat digunakan untuk menyatakan request atau permohonan. Contohnya, misalnya kalian lihat, can you help me? Maukah kamu membantu saya? Bukan dapatkah, tapi terjemahnya menjadi maukah, karena kita meminta. Can you tell me the way to the museum? Dapatkah Anda beritahu saya jalan ke museum? Yang ketiga, can you come here a minute please? Dapatkah kamu ke sini sebentar? Ini seperti adalah permintaan, meminta orang untuk melakukan sesuatu bagi kita. Itu namanya request. Fungsi yang kedua adalah menyatakan permintaan. Yang ketiga, minta izin atau permission. Sering kalian ketahui kalau di kelas kalian ingin keluar ruangan, pasti selalu minta izin pada Bapak Ibu Guru. Minta izin pada Bapak Ibu Guru, contohnya, bolehkah saya memakai HP? Can I use your cell phone? Bolehkah saya menggunakan handphonemu? Yang kedua, misalnya ada karyawan mau izin, tidak masuk kerja. Bisa bilang, can I take a day off? Bolehkah saya izin 1 hari tidak masuk? Dan yang ini banyak terjadi di negara kita, itu, bolehkah saya merokok di sini? Can I smoke here? Nah, itu fungsinya adalah meminta izin supaya kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, can I go out? Bolehkah saya keluar dan sebagainya. Berikutnya, jawaban-jawabannya ada seperti ini misalnya. Jawaban-jawaban untuk minta izin, memberi izin adalah seperti ini. Certainly, tentu saja. Yes, certainly, ya tentu saja. Of course you can. Sure. Itu semuanya artinya mengatakan boleh kita melakukan seperti yang kita minta, kita izin apa. Yang kedua setelah can adalah penggunaan kata could. Could, kita menggunakan could untuk menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan di masa lalu serta meminta izin dan beri tawaran. Nah, seperti can tadi fungsinya sama, hanya saja untuk menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan di masa lalu. Dan juga bisa juga seperti can untuk minta izin dan memberi tawaran. Tapi ini lebih halus daripada can. Contoh ya, nomor 1, I could do push up 25 times when I was 18. Saya dapat melakukan push up 25 kali ketika saya berusia 18 tahun. Sekarang saya sudah 40 tahun lebih, tidak bisa sekuat dulu lagi, saya tidak bisa. Jadi sekarang I can atau I cannot do push up 25 when I was now. Saya nggak bisa lagi 25 kali push up. Tapi dulu usia 18 saya bisa. Untuk menyatakan dulu bisa, itu memakai could, bentuk lampau dari can. I could do push up 25 when I was 18. Yang kedua, saya punya kakek, dia seorang petani, dia jago memanjat pohon kelapa ketika masih muda. Jadi ketika kemampuannya itu dia masih muda, kita pakai could bentuk lampau dari can. My grandpa could climb a coconut tree when he was young. Kakek saya dapat memanjat pohon kelapa ketika dia masih muda dan sekarang sudah tidak dapat lagi.
kita memakai could menyatakan kemampuan di masa lalu. Berikutnya adalah kita minta izin dan memberi tawaran. Menggunakan could lebih sopan dan resmi daripada pakai can. Misal contohnya, kita minta izin teman untuk ngetik bagi kita. Ngetik surat untuk kita. Kita lihat sekarang. Could you type this letter for me please? Tolong ketikkan surat ini untuk saya. Kita di kelas izin kepada Bapak Ibu guru. Bahasanya sopan dan formal. Tidak memakai can tapi memakai could. Could I go to the bathroom? Bolehkah saya izin ke belakang? Kalau kalian memakai can, itu lebih sopan could daripada can. Kalau can itu misalnya dengan teman. Bolehkah saya pinjam bolpenmu? Can I borrow your pen? Nah, boleh. Tapi kalau kalian misalnya ingin meminta misal kertas ulangan dari Bapak Ibu guru, tidak memakai can tapi could karena lebih sopan. Could I have a piece of paper, please, sir? So, bolehkah saya minta selembar kertas, Pak? Nah, dan seperti itu, ya. Banyak sekali pakai could. Terus topik berikutnya punya kita adalah menggunakan be able to. Ya, menggunakan be able to. Sebentar ya. Menggunakan kata be able to ini sama dengan can dan could, yaitu menyatakan kemampuan. Contohnya, kita menggunakan be able to untuk menyatakan kemampuan atau ketidakmampuan di masa lalu dan sekarang. Nah, kalau kalian memakai be able to harus memakai to be, is, am, are untuk bentuk sekarang. Untuk bentuk lampau memakai was dan were tambah able to. Contoh kita lihat langsung dari kalimatnya. I'm able to cook fried rice. Saya dapat memasak nasi goreng. Ini kemampuan saya yang sekarang memakai am able. Kemudian nenek buyut saya itu dulu waktu muda kuat jalan kaki dari Jogja ke Borobudur untuk menjual dagangannya. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk menyatakannya kita pakai was able. Aslinya pakai is kalau bentuk sekarang. Nanti lampau jadi was. My great grandma was able to walk 40 km when she was young. Nenek buyut saya dapat berjalan 40 km ketika dia muda. Yang kedua, Ahmad was not atau wasn't able to ride a bike when he was in kindergarten. Ahmad tidak bisa naik sepeda ketika dia di TK. Jadi memakai was not atau wasn't. Nah, jadi untuk can, could, dan able itu bisa dipakai untuk menyatakan kemampuan sekarang, masa lalu, dan itu sekarang dan masa lalu seperti itu. Ya, jadi demikian pelajaran kita hari ini mengenai penggunaan kata can, could, dan be able to untuk menyatakan kemampuan dan fungsi-fungsi lainnya seperti meminta izin dan menawarkan sesuatu. Oke ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Nanti kalian silahkan bertanya kalau ada bagian yang kurang jelas. Materi ini sudah saya share di Google Classroom. Silahkan nanti kalian download, kemudian kalian salin, dan foto itu kalian posting atau kalian unggah lagi di Google Classroom. Dan di Google Classroom juga ada soal. Nanti kalian kerjakan 10 nomor saja. Setelah selesai skornya kalian screenshot untuk kirim ke saya. Oke ya, sekian, terima kasih. Have a nice day and see you.